Shalom, salam damai sejahtera bagi kita semua Bapak Mama Saudara yang berada di rumah. Firman Tuhan pada minggu ini terambil dalam kitab Lukas pasal 2 ayat 41 hingga ayat yang ke-52. Bapak Mama Saudara-saudara yang terkasih, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan ini, malah kita memohon kuasa Tuhan menyertai kita sehingga apa yang kita baca, kita renungkan semuanya boleh bermanfaat di dalam diri kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, sebentar lagi kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon Tuhan, penuh dengan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kami, sehingga firman ini bermanfaat di dalam diri kami, dan kami pun juga bisa dapat berbuah dan menjadi pelaku-pelaku firman. Sertalah kami semua ya Tuhan, dan ampunilah kami umat yang berdosa ini, yang Kau memakai bagi hamba untuk memberitakannya, kiranya sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berfirmanlah di dalam diri kami. Amin. Baik Bapak Mama Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan yang terambil dalam Lukas pasal 2 ayat 41 hingga ayat yang ke-52. Demikian bunyinya. Tiap-tiap tahun, orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari raya itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa Ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari Dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan Dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari Dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan Dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama, sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar Dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat Dia, bercerita mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus semakin bertambah besar dan bertambah hikmahnya dan besarnya dan mengasihi oleh Allah dan manusia. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Mama Saudara-saudara yang terkasih, dikatakan berbahagia bagi kita semua yang mendengarkan firman Tuhan dan menjalankan di dalam kehidupannya hari lepas hari. Firman Tuhan pada minggu ini diberikan tema bagi kita bersama dalam bulan pendidikan ini, yaitu wujudkan generasi berhikmat. Wujudkan generasi berhikmat. Bapak Mama Saudara-saudara yang terkasih dalam kasih Yesus Kristus, tugas kita sebagai orang tua Kristen dalam mendidik anak-anak di dalam dunia pendidikan, kita mulai mendidik awalnya itu bagaimana mengenal Yesus. Siapa Yesus? Dan Allah Bapa yang berada di surga. Dan sebagai orang tua Kristen mengajarkan apa yang Allah kehendaki dalam hidup sebagai orang beriman, yaitu hikmat. Hikmat yang berasal dari Allah dan belajar mengenal Allah. Nah, di dalam bacaan ini yang terjadi dalam diri orang tua seperti Yusuf dan Maria, di mana Yesus berusia 12 tahun dibawa ke Yerusalem mengikuti perayaan Paskah
dan mempersiapkan dia sebagai anak Taurat. Bagi umat Yahudi, anak memasuki usia yang ke-13 tahun dianggap sebagai anak Taurat. Karena itu mereka terus belajar hukum-hukum Taurat hingga beranjak dewasa. Dan di dalam bacaan yang kita baca hari ini, ada 3 hal yang menuntun bagi kita bersama. Pertama, tanggung jawab orang tua dalam pertumbuhan fisik dan rohani. Sebagai seorang anak ataupun manusia, pada saat ia mulai bertumbuh, di situ kita orang tua mulai mengajarkan kata atau huruf-huruf hidup A, I, U, E, O. Atau dari awalnya kita sudah mengajarkan tentang panggilan Bapa atau Mama. Di situ mereka mulai meniru kita secara pelan-pelan. Nah, dengan pada saat mereka mulai meniru kita secara pelan-pelan, tugas kita sebagai orang tua pun juga bagaimana dengan secara pelan-pelan ini kita juga mengajarkan pada saat mereka mulai belajar itu. Yaitu kita mengajarkan berdoa. Kita mengajarkan mengenal Yesus. Kita mengajarkan mengenal Allah Bapa di surga. Dan kita juga tidak lupa menuntun mereka bagaimana mereka pun memperoleh satu fisik yang kuat, fisik yang sehat. Apalagi dalam masa pandemi ini Bapak Mama. Jelas makan minum teratur dan penuh rasa bahagia, yakin hidup itu sehat. Nah, kita kembali pada firman Bapak Mama saudara-saudara yang terkasih, fisik yang sehat juga membuktikan dengan keikutsertaan kita sebagai orang tua kepada anak-anak, sehingga mereka bisa dapat mendengar dan mereka pun juga bisa dapat menjalankannya juga dengan baik. Nah, kita belajar juga dari Yesus Kristus yang dimana Maria dan Yusuf mengajarkan mereka mengenal hukum Taurat, mengenal tentang Allah Bapa di surga. Dan pada saat ia umur 12 tahun, ia diajak untuk ikut serta ke Yerusalem. Hal ini tentu tidak diperbolehkan seketika, melainkan memberi perhatian yang lewat sesuatu fisik yang kuat. Maka mereka melihat Yesus sehingga tumbuh Yesus sebagai anak yang bertumbuh baik dan sehat. Tapi di balik pertumbuhan fisik tersebut, Yusuf dan Maria juga memperluan rohani Yesus dengan mulai mengajarkan dan mengikutkan dengan dalam acara-acara Yahudi tersebut. Dan biasakan ikut dalam pengajaran-pengajaran agama Yahudi. Kita bisa baca dalam Mazmur 132 ayat 12. Hal inilah yang mungkin menjadi latar belakang kehadiran Yesus di bait Allah tersebut. Di saat orang mengikuti perayaan. Dan Yesus pun juga mengikutinya. Namun, di dalam mengikuti perayaan, Yesus menghindar dari bapaknya dan mamanya dan orang-orang masuk ke dalam bait Allah untuk mendengar diskusi dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada para nabi dan ahli Taurat. Bapak Mama saudara-saudara yang terkasih, dan pertanyaan-pertanyaan itu para nabi dan ahli Taurat cuma merasa bingung. Kok anak berumur 12 tahun sudah bisa seperti ini? Nah, inilah dah Bapak Mama saudara-saudara yang terkasih. Kita belajar tugas dan tanggung jawab orang tua. Kalau tugas dan tanggung jawab orang tua mendidik secara baik pada anak-anak untuk mengenal Yesus dan Allah Bapa di surga. Dengan demikian, kadang-kadang anak-anak itu juga akan bertanya pada kita, siapa kau tahu Yesus? Siapa tuh Allah Bapa di surga? Nah, pada saat mereka beranjak untuk mengikuti sekolah minggu ataupun mereka mulai belajar pelan-pelan. Dari sinilah mereka mengerti dan memahami. Kadang-kala kita sebagai orang tua buat salah, mereka tegur, wah itu Yesus tidak suka seperti itu Bapak. Yesus tidak suka seperti itu Mama. Diambang sadar mereka. Mereka ingat apa yang diajarkan orang tua ataupun guru-guru sekolah minggu. Disitulah mereka menerapkannya. Mana yang baik dan mana yang tidak baik.
Bapak Mama, saudara-saudara yang terkasih, Yusuf dan Maria pun mengajarkan demikian kepada Yesus untuk sesuatu yang terbaik. Makanya Yesus melakukan semua itu. Dan Yesus pun juga ingin mengenal Allah lebih dekat lagi. Sebagai wujud manusia, dalam kemanusiaan itu muncul di dalam sebuah pertanyaan-pertanyaan untuk mengenal Allah lebih dekat. Inilah tugas kita sebagai orang tua juga, Bapak Mama, saudara-saudara yang terkasih. Membesarkan anak dianugerahkan oleh Tuhan kepada setiap keluarga untuk bertanggung jawab di dalam pertumbuhan fisik dan rohaninya. Yang kedua, mengajarkan karakter bagi anak-anak. Kita melihat sebagai orang tua, Yusuf dan Maria. Mereka mendidik kedewasaan Yesus dengan membiarkan dia untuk berjalan sendiri. Tetapi sikap ini juga harus disertai dengan rasa tanggung jawab ataupun penguasaan dari orang tua. Nah, sebagai orang tua jangan biarkan anak-anak itu jalan sendiri saja. Melainkan kita harus perhatikan mereka. Mereka jalan kemana dan lain-lain sebagainya. Mama, saudara-saudara terkasih. Maka kepercayaan dengan biarkan mereka jalan sendiri pun juga butuh suatu pengawasan. Dan sikap ini harus disertai dengan tanggung jawab dari pengawasan orang tua. Apalagi dalam masa pandemi ini, sekolah-sekolah dengan sekolah online. Apakah anak-anak kita pun juga mereka belajar dari rumah? Mereka masuk kamar, tutup pintu, bilang ada belajar. Oh, ada guru kasih belajar ini dan lain-lain sebagainya. Nah, ini kadang-kadang Bapak Mama saudara yang terkasih. Kalau kita tidak mengawasinya dengan langsung percaya begitu saja, apa yang terjadi? Kadang-kala ada anak-anak yang pas orang tua, "Hei, Miak cuci piring." Miak bilang, "Aduh, saya ada belajar online nih Mama, sabar. Ada Zoom ini." Nah, pada saat Bapak Merkuri datang diam-diam dan lihat, ternyata Miak bukan belajar online, ternyata main game online. Nah, ini Bapak Mama saudara-saudara yang terkasih. Kepercayaan boleh diberikan, tapi butuh juga sesuatu pengawasan dan tanggung jawab kita sebagai orang tua. Bagaimana melihat mereka belajar yang benar atau tidak. Di sini pun juga suatu pengalaman bagi Yusuf dan Maria, yang dimana mereka membentuk karakter Yesus. Mereka memberikan kepercayaan sepenuhnya pada Yesus. Akibatnya Yesus jalan sendiri. Dan mereka kebingungan pada saat pulang dari perayaan. Nah, pulang dari perayaan perjalanan Nazaret ke Yerusalem itu sekitar 4-5 hari. Sehingga sering kadang-kadang juga bermalam di satu tempat. Sebagai orang tua, Yusuf dan Maria akhirnya juga merasa kebingungan. Di manakah Yesus? Dengan rasa tanggung jawab, walaupun mereka jalan yang begitu jauh, mereka kembali untuk mencari Yesus. Di manakah Yesus berada? Bapak Mama saudara-saudara yang terkasih, sebagai wujud rasa tanggung jawab inilah ada memang kekhawatiran yang ada. Kekhawatiran merasa kehilangan, tapi tidak putus asa. Mereka tetap mencari Yesus di manakah Yesus berada. Dan akhirnya mereka menemukan Yesus. Dia melihat Yesus berada di bait Allah. Bapak Mama saudara-saudara yang terkasih, pengalaman dan tantangan yang dialami dan dihadapi oleh seorang anak di dalam kesendiriannya, ia pun juga akan belajar bagaimana hidup sendiri, bagaimana hidup juga menjadi anak yang dewasa seperti halnya Yesus. Karena sudah diajarkan dengan baik, dengan karakter yang baik, karakter yang benar-benar bertanggung jawab. Ia tidak lari ke tempat lain, tapi ia lari ke rumah Allah Bapa di surga.
satu hal yang luar biasa Bapak Mama Saudara yang terkasih. Ia lari ke bait Allah dan ia duduk di bait Allah dan bertanya-tanya dan juga bertanya jawab dengan para nabi ataupun juga para rasul yang ada di situ. Bapak Mama Saudara-saudara yang terkasih, inilah karakter Allah. Di dalam Yesus Kristus yang diterjemah sebagai manusia biasa, menunjukkan sebagai anak manusia. Ia menjalankan tugasnya sebagai anak yang penuh rasa tanggung jawab dengan karakter yang baik untuk masuk ke dalam rumah Allah. Sedang sebagai orang tua juga rasa senang karena ia tidak hilang ataupun juga ia tidak jalan ke tempat yang tidak diinginkan. Dengan demikian Bapak Mama Saudara-saudara yang terkasih, Yesus dengan bertambah hikmatnya, ia pun menjalankan tugasnya seorang anak dengan mengenal akan Allah, mencari siapakah Allah sebenarnya dan apa yang Allah inginkan. Inilah Yesus Bapak Mama Saudara-saudara. Satu pengalaman hidup yang diajarkan juga bagi kita dan anak-anak kita. Kalau kita mengajarkan dengan baik, walaupun kita membiarkan mereka sendiri, yakinlah mereka tidak salah jalan. Mereka akan menuju jalan yang lebih baik. Dan Allah pun juga tidak akan membiarkannya. Bapak Mama, saudara-saudara yang terkasih di dalam kasih Yesus Kristus. Ketiga, kekhawatiran yang bertanggung jawab. Orang tua jelas merasa khawatir kalau anak itu jalan sendiri ataupun juga merasa kehilangan. Pasti dalam pikiran kita sebagai orang tua itu, anakku di mana ya? Aduh, kenapa begini, kenapa begitu, dan lain-lain sebagainya. Kita melihat kekhawatiran juga Yusuf. Mendidik anak dalam kematangannya juga harus dengan pengawasan yang berlandaskan kasih. Itu yang terlihat pada Yusuf dan Maria ketika menyadari Yesus tidak bersama-sama mereka. Mereka rasa kebingungan. Mereka merasa khawatir. Namun dalam kekhawatiran itu mereka tunjukkan rasa tanggung jawab dengan penuh cinta kasih terhadap anak-anak. Dan kasih itu berbuahkan kedekatan. Rasa dekat anak kita ada di mana. Sehingga mereka bisa dapat menemukan Yesus yang berada di bait Allah. Unsur kasih dan kedekatan ini terlihat dengan respon Maria yang begitu girang pada saat bertemu Yesus. Walaupun dia agak tercengang sedikit atau sedikit marah pada saat lihat Yesus. Namun, ia cuma mengatakan, "Nah, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Bapak Mama saudara-saudara yang terkasih, kewajaran sebagai orang tua pada saat bertemu anak yang dicari. Jelas pertanyaan-pertanyaan ini yang akan dibicarakan. Kalau kita sebagai orang tua pada zaman sekarang, kalau anak tiba-tiba hilang, tidak kemana-mana, nah jelas pada saat ketemu pasti kita sudah marah. Lu gimana Sani? Buat orang tua susah sekali cari-cari kamu setengah mati nih. Buat orang tua bingung, ini kalian tidak boleh lagi ya. Ataupun dengan cara-cara yang lain. Ada yang sampai pukul, ada dan lain sebagainya. Namun itu bukan mendidik anak yang baik. Kalau mendidik anak yang baik, kita belajar dari Maria ini, yaitu kasih seorang ibu kepada anak. Kata cemas, Bapak dan Ibu kamu cemas mencari engkau.
Sehingga anak ini pun juga bisa mengerti. Iya ya, kasihan bapak dan mamaku cemas, khawatir. Karena aku jalan, tidak beritahu aku kemana, tidak mengatakan bagi mereka. Bapak mama saudara-saudara yang terkasih, dalam sebuah kisah tentang Yesus ini, jawaban Yesus juga sederhana bagi mereka. Dengan yang matang, karena dianggap bahwa dia anak yang sudah dewasa. Mengapa engkau mencari aku? Kehangatan kasih sayang itulah yang ikut mewarnai pertumbuhan Yesus. Yang di dalam pertanggung jawabnya, di dalam perkembangannya, Yesus tahu dia jalan menuju tempat yang baik. Dan Yesus pun juga di dalam perasaan yang sangat peka terhadap orang lain, yang ingin bertanya tentang keberadaan Allah Bapa di surga, tentang kebenaran, dan juga apa yang diinginkan Allah Bapa di surga. Dan hatinya juga penuh dengan kehangatan kasih sayang. Itulah buah hubungan kasih sayang antara anak dan orang. Bapak mama saudara-saudara yang terkasih, jawaban Yesus ini pun juga dari ambang sadar tidak sadarnya ia memberikan jawaban kepada orang tua. Ada unsur ilahinya. Mengapa engkau mencari aku? Dan itu menunjukkan bahwa dia Allah yang telah hadir sebagai wujud manusia. Dan bagaimana manusia menjalankan kehidupan untuk dekat dengan Allah. Maria yang menyadari Yesus adalah anak Allah sangat khawatir akan keberadaan Yesus. Yang tetap merasa Yesus masih seorang anak kecil. Belajar sebagai dasar pertumbuhan. Bapak mama saudara-saudara yang terkasih, Yusuf dan Maria pun sedikit memahami apa arti kata rumah Bapakku yang dijawab oleh Yesus. Mereka tahu akan hubungan yang khusus Yesus dengan Allah, sebagaimana peristiwa pesan-pesan malaikat tentang kehamilan dan peristiwa kelahiran Yesus. Tapi mereka belum tahu persis akan rencana Allah terhadap Yesus. Bagi mereka Yesus adalah anak normal sebagaimana anak-anak lainnya dan tetap mengikuti pelajaran-pelajaran Taurat. Firman ini menyimpulkan bahwa Maria menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dalam arti Maria mempergumulkan dan merenungkan semua peristiwa yang terjadi terhadap Yesus. Bapak mama saudara-saudara yang terkasih dalam kasih Yesus Kristus, Yesus pun menyadari ayah ibunya adalah Yusuf dan Maria. Ia tetap respon terhadap keluarga dan orang tuanya, sehingga kemudian Yesus kembali ikut pulang ke Nazaret. Yesus tetap dalam kehidupan biasa, makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Bapak mama saudara-saudara yang terkasih, dari ketiga hal inilah mengajarkan bagi kita bersama, yaitu di dalam tema kita ini mewujudkan generasi yang berhikmat, di mana pertemuan Yesus sebagai anak manusia dan hubungan dengan Yusuf dan Maria diajari melalui kehidupan Yesus akan tanggung jawab orang tua dalam pertumbuhan fisik dan rohani anak-anak.
Demikian juga dengan pentingnya pertumbuhan karakter bagi anak dengan memberi mereka tanggung jawab kemandirian, dan tidak lupa terus untuk mengawasi dan juga mendoakan bagi mereka. Sehingga mereka ataupun anak-anak kita bertumbuh, benar-benar bertumbuh dalam hal fisik yang sehat dan juga dalam hal iman yang kuat dengan takut akan Tuhan. Dan benar-benar mengenal akan Tuhan dan apa yang Tuhan kehendaki mereka pelajari dan mereka jalankan. Tanggung jawab kita orang tua. Memang ada hal kekhawatiran bagaimana anak-anak esok lusa bertumbuh. Bagaimana anak-anak juga mereka berhasil atau tidak. Namun itu tidak perlu dipikirkan. Yang perlu dipikirkan adalah bagaimana pada masa-masa sekarang mereka bertumbuh, kita mengajarkan dengan penuh kasih Yesus Kristus, dengan penuh kasih Allah, menuntunnya secara berulang-ulang tentang takut akan Tuhan atau menjalankan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki di dalam masa pertumbuhannya. Yakin dan percaya esok lusa mereka berjalan, tidak jalan di tempat yang salah, melainkan mereka berjalan di tempat yang benar dengan tujuan cita-cita mereka mencapai keberhasilan dan juga selalu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ingatlah, marilah kita bersama mengajarkan anak-anak kita dengan penuh hikmat Tuhan, sehingga esok lusa anak-anak kita pun juga berhasil dan selalu dijaga, dilindungi, dan disayang oleh Allah Bapa di surga. Tuhan memberkati kita semua. Salam damai sejahtera.